Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Angelina Jenny, NIM 1412177 dari Prodi Teknik Industri. Kali ini saya akan membahas soal evaluasi tengah semester Ekonomi Teknik kelas C dengan dosen pengampu Bu Siti Muhaimatul Khoirot. Mari kita bahas nomor 1. Di sini ada seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Diketahui P 7.500.000 N 3 tahun I 8%. Di sini ada cash flow yang dimana P menunjukkan arah panah ke atas sebesar 7.500.000 karena dia meminjam. Dan di sini ada F yang ditanya selama 3 tahun dia harus membayar. Dan diketahui I-nya 8, jadi kita menggunakan rumus F sama dengan P, buka kurung F per P, I, N. Di mana P-nya itu 7.500.000 kita masukkan. Lalu F per P, 8, 3 di hasil tabel suku bunga hasilnya yaitu 1,2597 yang dikalikan dengan 7.500 hasilnya 9.447.750. Jadi uang yang harus dibayarkan pada akhir periode adalah 9.447.750. Untuk soal yang kedua, sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B. Tingkat suku bunga per bulan, C. Tingkat suku bunga nominal per tahun, dan D. Tingkat suku bunga efektif per tahun. Di sini ada gambar cash flow yang menunjukkan P mengarah ke atas karena dia meminjam sebesar 1 juta. Dan di sini ada A dan N-nya adalah 12. Karena dia di sini selama setahun. Karena di sini tidak ada I, maka kita misalkan I sama dengan 2% dengan pemajemukan setiap 4 bulan. Maka dari itu jawabannya kita mencari A sama dengan P buka kurung A per P, I, N. Di mana P-nya 1 juta kita masukkan, I-nya adalah 2%, N-nya adalah 12. Maka di tabel suku bunga yaitu hasilnya 0,0946 yang kita kalikan dengan 1 juta maka hasilnya 9.600. Untuk mencari I sama dengan I kali P kali N, I-nya kita masukkan 94.600 dibagi 1 juta kali 12 yaitu sama dengan 1,1352 sama dengan 0,011 Untuk mencari R-nya kita kalikan I kali M yaitu 2%, di mana I-nya 2% dan M-nya adalah 2 sama dengan 4%. Mencari IFF yaitu 1 per R per M tutup kurung pangkat M min 1 yaitu di mana R-nya 4, kita masukkan M-nya 2, lalu di sini kita pangkatkan 2 min 1 sama dengan 0,0004%. Jadi bunga efektif per tahun adalah 0,0004%. Untuk soal nomor 3, bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I sama dengan 15% per tahun dengan pertimbangkan nilai net present value dari A. Metode nilai sekarang atau present worth
atau B, dan B, metode nilai deret seragam atau annual worth. Di sini, mesin A, ongkos biaya awalnya adalah 40 juta rupiah, ongkos biaya per tahunnya adalah 8 juta, untuk turunan mesin setiap 2 tahunnya dia kosong, tapi dia turun mesin setiap 3 tahun, yaitu 2,5 juta. Untuk nilai sisanya mesin A adalah 5 tahun, umurnya adalah 12 tahun. Untuk mesin B, biaya awalnya adalah 29 juta, biaya tahunannya adalah 9 juta. Mesin B turun mesin setiap 2 tahun sebesar 2 juta. Lalu nilai sisanya adalah 3, untuk umurnya adalah 6. Maka di sini kita menyelesaikan dengan metode nilai sekarang atau present worth, yaitu mesin A. Biaya awalnya adalah 40 juta. Kenapa di sini ditulis min? Karena di sini adalah pengeluaran. Pengeluaran yang dia harus bayarkan adalah min 45 juta untuk pembelian pertama. Lalu biaya tahunannya adalah min 8 juta, buka kurung P per A, I-nya 15%, kita masukkan, dan N-nya adalah 12%, sama dengan min 8 juta, buka kurung 5,42206, sama dengan min 43.364.800. Untuk pengeluaran akhir tahun ketiga, yaitu 2.500.000, kita kalikan dengan P per A, 15,3, yang hasilnya itu 0,6575, sama dengan min 1.643.750 rupiah. Untuk akhir tahun ke-6, yaitu min 2.500.000, P per A, 15%, 6, yang hasilnya dari tabel suku bunga adalah 0,4324, kita kalikan dengan min 2.500.000, yaitu 1.080.750. Untuk pengeluaran akhir tahun ke-9, yaitu 2.500.000, P per A, 15, I-nya dan N-nya adalah 9, yang hasilnya dari tabel suku bunga adalah 0,2843, sama dengan min 710.750. Untuk pengeluaran akhir tahun ke-12, yaitu 2.500.000, P per A, 15%, N-nya 12, sama dengan min 2.500.000 dikali 0,1869, sama dengan min 467.250. Untuk nilai sisanya adalah 5 juta. 5 juta ini kita kalikan P per F, 15,12, karena sisanya umur adalah 12. Lalu kita kalikan 5 juta kali 0,1869 sama dengan 943.500. Untuk NPV-nya, nilai sisa kita kurangkan dengan biaya awal, lalu di sini ada biaya tahunan, lalu biaya akhir tahun ketiga, tahun ke-6, tahun ke-9, tahun ke-12, tahun ke-9, ke-12, lalu hasilnya yaitu min 91.332.800 rupiah. Lanjut, kita ke alternatif mesin B menggunakan asumsi perulangan. Di sini biaya awalnya adalah min 29 juta, dengan biaya awalnya min 29 juta, kita kalikan P per F, 15% per 6, 6, maaf. 29%, 20 juta min 29 juta ini kita kalikan dengan 0,4322
4323, hasilnya yaitu min 12.535.700. Untuk biaya tahunannya adalah 9 juta. Jadi min 9 juta, P per F, 15%, 12, yaitu sama dengan min 9 juta kali 5 juta kali 5,4206, hasilnya adalah min 48.785.400. Untuk biaya penyusutan mesin tahun kedua, yaitu min 2 juta, kita kalikan P per F, 15, N-nya 2, maka hasilnya 0,7561 dikali min 2 juta, yaitu min 1.512.200 rupiah. Untuk penyusutan mesin tahun keempat, min 2 juta, P per F, 15%, 4 dengan hasil 0,5718 sama dengan min 1,141.143.600. Untuk penyusutan mesin keenam, yaitu min 2 juta, P per F, 15, N-nya 6 dengan hasil 0,4323, kita kalikan dengan min 2 juta, yaitu min 864.600. Untuk penyusutan mesin tahun ke-6, yaitu min 2 juta, P per F, 15,8, hasilnya 0,3269 dikali min 2 juta sama dengan min 653.800. Biaya penyusutan mesin tahun ke-10 yaitu min 2 juta, kita kalikan P per F kali 15 kali 10 sama dengan min 2 juta kali 0,2472, hasilnya min 494.400 dengan biaya penyusutan mesin ke-12-nya yaitu min 2 juta, P per F, 15%, N-nya 12 sama dengan min 2, kita kalikan 0,1869 sama dengan min 373.800. Untuk nilai sisa pertama yaitu 3 juta. Karena di sini ada dua arah panah, karena mesin B harus membeli mesin 2 kali untuk bisa menyamakan umur seperti mesin A, yaitu 12 tahun. Nilai sisa pertama yaitu 3 juta, P per F kita kali 15%, 6, hasilnya 0,4323, kita kalikan dengan 3 juta, sama dengan 1.296.900. Untuk nilai sisa kedua yaitu 3 juta, P per F, 15%, 12 sama dengan 3 juta, kita kalikan dengan 0,1869 sama dengan 560.700. Untuk NPV-nya kita tambahkan. Di sini ada 1.290. Nilai sisa pertama kita tambahkan nilai sisa kedua, lalu kita kurangkan dengan biaya tahun pertama, biaya awal, biaya tahunan, biaya penyusutan mesin kedua, keempat, ke-6, ke-8, ke-10, ke-12 dengan NPV hasilnya min 93.500.500 rupiah. Jadi dari perhitungan metode nilai sekarang, NPV mesin A kurang
kurang dari mesin B sehingga bisa dipilih mesin A karena mesin A lebih murah daripada mesin B. Untuk soal ke nomor 4, suatu investasi dengan modal awal sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel, yaitu cash flow-nya tahun pertama adalah 250 juta rupiah. Untuk kumulatif cash flow-nya adalah 250 juta. Untuk tahun kedua cash flow-nya 200 juta. Untuk kumulatifnya 450 juta. Untuk tahun ketiga 150 juta untuk cash flow-nya dan 600 juta untuk kumulatif cash flow dan untuk tahun keempat 100 juta untuk cash flow dan 700 juta untuk kumulatif cash flow. Diketahui A-nya sebesar 500 juta, B-nya 450 juta, C-nya 600 juta, dan N-nya 2 tahun. Yang ditanya adalah payback period. Payback period sama dengan N plus A min B per C min B dikali 1 tahun. Di mana N-nya adalah 2 tahun, kita masukkan 2 ditambah 500 dikurangi 450 dikurangi 600 dikurangi 450 dikali 1 tahun. Sama dengan 2 plus 50 juta per 150 juta dikali 1 tahun sama dengan 2 ditambah 0,33 dikali 1 tahun. Sama dengan hasilnya 2 tahun 4 bulan. Sekian dari pembahasan soal evaluasi tengah semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.